Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Tusila Santosa SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi Matematika Universitas PGRI Palembang tahun 2023 dengan NIM 202317102, nomor PPG 20150264929. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran ujian kinerja pada hari ini Senin 4 Desember 2023 bertempat di SMA Negeri 15 Oku yang dilaksanakan secara luring. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pokok bahasan statistika materi ukuran letak data tentang nilai rata-rata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita untuk berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas atau wakilnya untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak absen dulu ya. Adam Ramanda. Hadir Pak. Anissa Adelia. Hadir Pak. Asa Kira. Hadir Pak. Elva Tunisa. Hadir Pak. Baik ya, untuk sebelum kita masuk ke materi pada siang hari ini ya, silakan Bapak tanyakan dulu materi yang kemarin kita pelajari di sini. Masih ingat? Coba salah satu dari kalian untuk menyampaikan materi yang kita bawakan, apa yang kita pelajari kemarin. Saya Pak. Oke, silakan. Membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram pada data kelompok. Oke ya, jadi kemarin materi yang kita bahas itu adalah membuat tabel distribusi frekuensi ya, dan histogram dari data kelompok. Oke ya, jadi untuk yang akan kita pelajari pada materi hari ini itu masih kaitannya dengan statistik, yaitu adalah menentukan nilai rata-rata atau biasa disebut itu adalah mean. Baik. Nah, ini kemarin ya contohnya kalau distribusi frekuensi ada seperti yang sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda ya. Dan yang bentuk histogram itu adalah yang warna kuning di sebelah kanan Anda kemarin, ini yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi nanti kita akan mempelajari atau menentukan nilai rata-rata, datanya harus ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi yang datanya dalam bentuk dengan histogram. Oke, manfaat untuk mempelajari materi ini ya, itu adalah nantinya itu adalah apa? Tampilannya itu akan lebih mudah dibaca oleh orang. Ya, jadi kalau ditampilkan dalam bentuk nanti akan lebih mudah dipahami dan mudah dibaca. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Itu adalah yang pertama, ya, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai rata-rata yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan yang kedua, itu adalah peserta didik mampu menentukan nilai rata-rata yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan ketiga, peserta didik mampu menganalisis nilai rata-rata yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan yang keempat, peserta didik terampil dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai rata-rata, yang merupakan bagian dari ukuran pemusatan data. Nah, itu ya yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Baik, kalau Anda perhatikan di situ, ya, ada pertanyaan pemantik. Apa yang Anda lihat di situ? Bongkar itu? Pohon karet dan getah karet.
di sini ya. Jadi ini berkaitan sesuai dengan keadaan lingkungan kita, misalnya masyarakatnya, orang tuanya banyak petani karet ya. Jadi nanti akan kita bahas itu soal permasalahan tentang masalah hasil karet ya. Nah ini permasalahan pertama ya, di sini itu ada tabel distribusi frekuensi, itu adalah hasil getah karet ya, dalam kilogram pada kecamatan Pedatang Peninjauan Raya dalam 1 minggu ditampilkan seperti itu yang nilainya ya. Dan permasalahan yang kedua, ya, kalau permasalahan pertama tadi dalam bentuk apa penyajiannya, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, permasalahan kedua ini dalam bentuk apa? Ya, silakan ada nanti ya. Nanti di sini ya, nah Anda akan membentuk satu kelompok ya, dalam penyelesaian masalah tadi. Ya. Setelah ini nanti ya, dan diharapkan Anda kalian nanti bisa mengamati atau di lingkungan Anda ya. Kira-kira berapa sih penghasilan rata-rata orang tua kita ini dalam seminggu ya, setelah belajar ini ya. Jadi kalau Anda tahu penghasilan rata-rata seminggu berapa, nanti sebulan berapa, nah dari situ Anda harus bisa mencermati berarti saya harus kalau dikasih uang jajan ini harus bagaimana supaya dalam 1 minggu itu harusnya berapa, jadi Anda bisa menentukan artinya ya. Jadi bisa meminimalisir belanja kita ya. Jadi kalau dengan kita tahu penghasilan rata-rata orang tua kita ya. Jadi setelah tidak langsung nanti kita akan bisa memanage ya, uang belanja kita. Ya, kadang-kadang kan kita asal banyak kita tahu pemasukannya berapa, gitu kan? Karena ini yang sering terjadi kadang kita timbulnya belum masuk masih di pertengahan bulan sudah harus pinjam. Ya, karena kehabisan ya, uang tadi karena kita tidak memiliki. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, diharapkan nanti kalian bisa memanage ya uang belanjanya ya, karena nanti kita tahu pasalnya dalam 1 minggu menghasilkan berapa kintal nih ya, satu kilonya berapa, bisa cari di situ kan. Oke ya, baik, silakan Anda membentuk kelompok dulu ya. Ada Adam Amanda ya, anggotanya Cindy Adilia, Tulus Nanda, Salwa, Salsabila, dan Nadia Noviansyah. Kelompok 2 itu ada Rakel, ada Liora, ada Noviansyah, ada Muhammad Rafiq ya, ada Zulfitri Nabila. Kelompok 3 ada Piko Dwi Putra, ada Muhammad Asma, ada Reza Uya, Asakira, Anissa Lia, dan kelompok 4 Anjani, Elva Tunisa, Atra, Susanka Malik, dan sudah. Nanti silakan Anda duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah ya, dengan kelompok masing-masing ya. Baik, saya bagikan KPD-nya. Ini kelompok. Oke, silakan Anda buka KPD-nya. Anda amati, boleh Anda mencari literasi, silakan Anda mau searching juga boleh, silakan Anda mengatakan nantinya boleh ya, masalah itu. Dan Anda buka buku pegangan siswanya, silakan Anda boleh buka di situ. Silakan Anda diskusikan. Anda selesaikan, nanti ada
mungkin akan presentasi ke depan. Jadi permasalahan yang akan selesai.
5 FI dikali SI 189. Sigma FI sama dengan 30. Sigma FI XI sama dengan 1975. Nilai rata-rata atau X sama dengan sigma FI XI per sigma FI sama dengan 1975 per 30 sama dengan 65,83. Kami persilakan untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana cara menentukan titik tengah. Tanya ini Oke, sambil diperhatikan ya, awalnya untuk mencari nilai tengah atau XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas per 2. Di sini saya mengambil dari interval pertama yaitu 40 ditambah 49 per 2 sama dengan 89 per 2 sama dengan 44,5. oke, gimana? Ya, menentukan dari tengah atau X-nya, jadi kawan Anda menjelaskan pada kelas pertama di situ adalah nilai yang intervalnya dari 40 sampai 49 itu dijumlahkan, atas bawah atas atas dijumlahkan, lalu dibagi 2 maka diperoleh XI yaitu 44,5. Yang selanjutnya kelas berikutnya mungkin sama seperti itu. Gimana? Ada lagi kurang jelas pertanyaannya? Jelas. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Kelompok lain? Nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana cara mencari FI/XI. FI adalah nilai frekuensi dikali titik tengah. 4 dikali 44,5 memperoleh hasil 178. 6 dikali 4,5 memperoleh 327. Yang ketiga 10 dikali 4,5 memperoleh hasil 645. Yang keempat 4 dikali 74,5 memperoleh hasil 298. Yang kelima 4 dikali 84,5 memperoleh hasil 338. Yang keenam 2 dikali 94,5 memperoleh hasil 189. Oke, ya. Jadi kawan Anda jelaskan kalau FI/XI itu adalah frekuensi dikali dengan titik tengah. Ya. Pada kelas pertama frekuensinya 4, titik tengahnya 4,5, maka dikalikan hasilnya adalah 178. Itu juga di kelas selanjutnya. Gimana? Sudah jelas belum? Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3 nih? Cukup? Oke, kalau cukup silakan tutup dulu kelompok 3. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 ya. Menyelesaikan permasalahan nomor berapa? Nomor 2 ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan 2 yang akan dijelaskan oleh saudari kami, Siti Adelia. Pada sini kami persilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan 2. Dapat kalian lihat dari permasalahan samping itu merupakan dari histogram. Untuk lebih mudah membacanya, nanti kita ubah ke data distribusi frekuensi. Interval kita ambil dari 35,5 sampai 45 dan pada kelas kedua kita 40,5 sampai 45,5, kelas 3 45,5 sampai 50,5, kelas keempat 50 sampai 65,5. Untuk frekuensi dapat kalian lihat pada permasalahan dengan frekuensi 8. Jadi di sini kita tulis 8 dan seperti itu selanjutnya. Untuk titik tengah, cara mencari titik tengah yaitu 35 ditambah 40,5 sama dengan 76 dibagi 2 sama dengan 38 dan seterusnya. Dan untuk mencari sigma dari FI dikali FI sama dengan frekuensi dikali titik tengah sama dengan 304 dan seterusnya. Untuk mencari nilai rata-rata sigma FI XI dibagi dengan sigma FI atau frekuensi sama dengan 3005 per 60 sama dengan 50,08. Silakan presentasi dari kelompok 2. Silakan namanya. Ini moderatornya. Kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saputra dari kelompok 2. Bagaimana mencari frekuensi? Baik, terima kasih. Untuk mencari frekuensi, kita lihat dari data histogram samping. Untuk pada kelas pertama itu 35,5 sampai 40,5. Pada histogram sini titiknya sampai di angka 8. Berarti dapat kita tentukan frekuensinya yaitu 8. Dan untuk kelas kedua 40,5 sampai 45,5. Pada kelas kedua sampai di angka 10. Berarti frekuensinya yaitu 10 dan seterusnya. Baik, ada lagi yang menanyakan mengenai? Tidak ada? Cukup? Jelas ya? Jelas? Jelas. Silakan untuk kelompok 1 untuk menutup presentasi. Yang sudah bertanya, demikianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lewat ke kelompok 1 ya. Baiklah, tadi ya sudah teman Anda presentasi tadi menyampaikan hasil karyanya.
Baik ya. Sekarang kalian duduk lagi seperti semula ya. Silakan untuk duduk kembali. Silakan sebelah kedua, silakan duduk di sebelah. Baik ya, dari paparan kelompok teman kalian tadi ya, akan lebih jelasnya kalian ya, dari apa yang disampaikan tadi. Kita perhatikan video berikutnya. Untuk menjawab soalnya itu kita harus menambah, menambah kolom, yaitu ada dua. Yang pertama sini untuk XI atau nilai tengah dari angka-angka ini. Lalu untuk FI dikali XI, yaitu frekuensi, nanti dikalikan dengan nilai tengah. Nah lanjut, terlebih dahulu kita cari untuk XI-nya terlebih dahulu, yaitu nilai tengah. Nah nilai tengah itu diperoleh, perhatikan kalau untuk yang kelas pertama, untuk nilai XI-nya itu diperoleh dari, perhatikan, 40, oke, oleh 1975 per sigma FI itu diperoleh dari jumlah seluruh frekuensi tadi, yaitu 30. Nah sekarang berapa ini? 1975 dibagi 30, yaitu diperoleh 65,83. Dan inilah dia rata-rata atau mean yang diminta tadi. Oke? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan rataan atau rata-rata atau mean data suatu kelompok. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah nilai tengah setiap kelasnya, dan ini adalah frekuensi tiap kelasnya. Kalau bentuk histogramnya seperti ini, pertama kita buat tabel seperti ini, masukkan nilai tengahnya, kemudian masukkan frekuensinya. Setelah itu, kalikan nilai tengah dan frekuensinya untuk masing-masing kelasnya. 65 kali 3, 195, 70 kali 5, 350, 75 kali 10, 750, 80 kali 8, 640, 85 kali 10, 850, 90 kali 4, 360. Kemudian kita hitung jumlah frekuensinya 40 dan jumlah FIXI-nya, yaitu masukkan ke dalam rumus min, sama dengan 3005 per 60 sama dengan 50,8. Jadi, nilai min dari histogram tersebut adalah 50,8. Semoga adik-adik bisa paham ya. Kakak sudah siapkan beberapa ya. Setelah Anda amati tadi video pembelajarannya, ya, caranya kalian sudah jelas ya. Baik, untuk mengetahui dari hasil pembelajaran pada siang hari ini, maka ingin ngasih soal buat kalian, tolong dikerjakan ya. Sekaligus nanti di sini ada mengisi refleksi, ya. Silakan direfleksi diisi, ya. Kaitannya refleksi ini nanti adalah untuk penilaian kalian terhadap pembelajaran pada siang hari ini, ya. Nanti di sini refleksi manfaatnya itu adalah untuk perbaikan Bapak dalam mengajar. Oke ya. Video berikutnya ya, penguatan dari materi yang masalah kalian kerjakan tadi, ya. Gimana, sudah jelas belum? Sudah. Baik, sudah. Oke,
Bapak akan kasih soal kalau dikerjakan ya. Nanti sekalian di sini juga saya bagikan refleksi pembelajaran. Jadi refleksi nanti diisi, silakan Anda isi ya. Anda isi. Ini sudah semua ya? Sudah semua? Ya. Oke, silakan Anda kerjakan soalnya itu. Ya, nanti kalau sudah kita kasih Bapak waktu 15 menit ya dalam mengerjakan ini ya. Nanti 15 menit itu selesai soal, kalian Anda mengisi refleksi. Oke, waktunya udah habis ya. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, ini tadi pembelajaran kita ya. Jadi kita tadi apa? Menentukan nilai rata-rata. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Saya Pak, Terus ya, silakan terus. kumpulan data. Jadi fungsi rata-rata adalah penting karena mencerminkan nilai di dalam sekumpulan data. Oke, jadi ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, ya, akhirnya kita berdoa dulu. Silakan untuk kelas dan memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya, kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya. Apabila dari awal hingga hari ini ada perkataan yang dapat dilakukan, Bapak bermaaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.